Perkenalkan, nama saya Esinso Sunartin dengan NIM 24221031, Program Studi Informatika Program Sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan program sederhana yang mengimplementasikan struktur data untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat dengan judul Sistem Antrian Pasien. Permasalahan yang sering ditemui pada pelayanan pasien adalah ketidakaturan urutan antrian. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara pasien mengenai siapa yang seharusnya dilayani terlebih dahulu. Selain itu, waktu tunggu menjadi tidak terprediksi dan administrasi pelayanan menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem antrian yang terstruktur. Setelah mengetahui permasalahannya, kita perlu mengetahui struktur data apa yang tepat untuk digunakan. Pada kasus ini, saya menggunakan struktur data queue atau antrian. Queue memiliki karakteristik FIFO atau first in first out, yang artinya pasien yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Operasi utama yang digunakan adalah NQ, yaitu untuk menambah pasien, kemudian DQ untuk melayani pasien, dan ISMT untuk mengecek apakah antrian kosong. Alasan saya memilih struktur data queue adalah karena sesuai dengan sistem antrian nyata di kehidupan sehari-hari. Struktur ini menjamin pelayanan berdasarkan waktu kedatangan sehingga lebih adil dan efisien. Queue juga mudah diimplementasikan dan cocok untuk sistem berskala kecil hingga menengah. Untuk memberikan gambaran implementasi, ditampilkan desain program beserta alur prosesnya. Alur sistem yang dibangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien ditambah ke dalam antrian. Kedua, pasien dilayani sesuai urutan kedatangan dengan operasi DQ. Selanjutnya yang ketiga, sistem dapat menampilkan daftar antrian yang sedang berjalan. Proses ini berlangsung sampai antrian selesai. Inputnya adalah nama pasien dan outputnya adalah daftar antrian serta pasien yang sedang dilayani. Selanjutnya, demo program. Demonstrasi program untuk menunjukkan cara kerja sistem secara langsung. Pada bagian ini, saya menambahkan nama pasien yaitu Tika, kemudian mengklik tombol tambah pasien. Setelah itu, muncul notifikasi bahwa pasien berhasil ditambahkan, dan nama pasien tersebut langsung tampil di daftar antrean. Selanjutnya, yang kedua yaitu menambahkan pasien dengan nama Ani dan pasien yang ketiga yaitu Alia. Setelah antrean terisi, kemudian mengklik layani pasien. Pada tahap ini, sistem akan mengambil pasien yang berada di urutan paling depan, yaitu pasien Tika, lalu menampilkan pesan bahwa pasien tersebut sedang dilayani. Daftar antrian otomatis berubah karena pasien terdepan sudah keluar dari antrean. Jika mengulangi proses pelayanan, antrean akan terus berkurang sampai akhirnya kosong. Apabila
layanan pasien diklik ketika antrian sudah kosong, maka sistem akan menampilkan informasi bahwa tidak ada pasien yang bisa dilayani. Melalui demo ini, terlihat bahwa sistem berjalan sesuai dengan konsep Vivo, di mana pasien yang datang pertama akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menjelaskan kode-kode inti yang berperan dalam sistem ini. Yang pertama, fungsi tambah pasien. Fungsi ini bertugas untuk menambahkan pasien ke dalam antrian. Langkah pertama yaitu mengambil input nama dari from. Di sini, saya mengambil teks dari input user menggunakan get element by ID. Fungsi trim digunakan untuk menghapus spasi di awal atau akhir input. Yang kedua, validasi input. Pada bagian set status atau nama pasien tidak boleh kosong, saya melakukan validasi agar pasien tidak bisa ditambahkan tanpa nama. Jika kosong, sistem menampilkan pesan lalu menghentikan fungsi. Kemudian, menambahkan pasien ke antrian. Di sini, saya menggunakan task yang akan memasukkan pasien ke bagian belakang antrian. Kemudian, menampilkan status penambahan. Pesan ini ditampilkan untuk memberikan informasi bahwa penambahan berhasil. Setelah penambahan berhasil, selanjutnya yaitu mengosongkan input from. Bagian ini yaitu membersihkan kolom input agar siap digunakan untuk memasukkan pasien baru atau pasien selanjutnya. Yang kedua yaitu kode inti tentang fungsi layani pasien. Fungsi ini bertugas melayani pasien yang berada di urutan terdepan. Isi kodenya yaitu seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian, langkah-langkah untuk menjalankannya yang pertama, pengecekan antrean kosong. Pada bagian ini, saya melakukan pengecekan apakah antrean kosong. Jika queue length bernilai 0, berarti tidak ada pasien dalam antrian. Kemudian sistem akan menampilkan pesan melalui set status, lalu fungsi dihentikan dengan return. Selanjutnya mengambil pasien terdepan. Di sini yaitu menggunakan shift untuk menghapus dan mengambil elemen pertama dari array queue. Ini sesuai dengan konsep FIFO atau first in first out. Yang ketiga, menampilkan status pelayanan. Pada bagian ini yaitu menampilkan nama pasien yang sedang dilayani agar pengguna mengetahui prosesnya. Kemudian memperbaharui tampilan antrian. Perintah ini berfungsi untuk mengupload daftar antrian di layar setelah pasien terdepan keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis efisiensi. Dari sisi kompleksitas, waktu atau Big O, operasi NQ dan DQ pada Q memiliki kompleksitas O1 karena hanya menambahkan data di belakang atau mengambil data dari depan tanpa melakukan penggeseran elemen. Sedangkan operasi display memiliki kompleksitas ON karena harus menelusuri seluruh elemen antrian.
Dengan demikian, struktur data QIO cukup efisien untuk sistem antrian pasien. Dari implementasi sistem antrian pasien dengan menggunakan struktur data QIO, dapat disimpulkan bahwa QIO merupakan struktur data yang tepat karena mendukung prinsip first in first out, yaitu pasien yang datang lebih awal akan dilayani lebih dulu. Program yang dibuat mampu mengatur proses antrian secara terstruktur, mulai dari penambahan pasien, pemanggilan pasien, hingga menampilkan daftar antrian. Selain itu, penggunaan struktur QIO menambahkan proses pelayanan lebih efisien dan meminimalkan kesalahpahaman dalam antrian. Melalui praktik ini, saya belajar bahwa pemilihan struktur data yang tepat sangat mempengaruhi cara program bekerja dan efisiensinya. Implementasi sistem antrian pasien menjadi contoh penerapan nyata dari konsep struktur data dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini juga melatih kemampuan analisis, perancangan program, serta pemahaman tentang kompleksitas algoritma. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur seperti prioritas pasien, pencatatan data, dan integrasi dengan database untuk menghasilkan sistem yang lebih lengkap dan profesional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pemaparan yang kurang bagus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.